Oke guys, kembali lagi sama gua Firman Ugama. Kali ini gua kedatangan tamu. Dia salah satu eh, eh, s- salah satu Salah dua. salah dua kurang tepat ya kalau bilang salah satu. Ya. Salah satu. Dia masuk apa ya? Salah satu orang yang hobi memelihara musang. Gue belibet deh tuh jadi ngomongnya itu. Oke bro, kenalan dulu, nama lu siapa? Robi. Robi. Bang Robi, Heeh. tinggal di mana? Di Galaksi. Kesibukan lu sekarang apa sih bang? Kerja, harian kerja. Ada. Selain kerja ya otomatis lu ngurusin musang lah ya. Ya, gue bukan musang aja sih sebenarnya. Cuma suka musang Suka juga. musang. Ada berapa jenis hewan sih yang ada di rumah lu, hewan peliharaan yang lu pelihara sekarang itu di rumah lu? Gue sih dulu awalnya senangnya emang yang mamalia ya. Dari Mamalia. awalnya memang kayak kucing, kelinci. Hmm. Nah sekarang tuh makin kesini ngerambah ke kayak tupai raksasa tuh yang dilarang. Jarakan dan kawan-kawan lah ya. Iya, dan kawan-kawan lah ya. Ah. Terus ini sama musang juga. Sama musang juga. Berarti bisa gue simpulin lo jatuh cinta sama mamalia yang sedikit ini ya apa ganas lah ya, sedikit ganas. Iya, sebenarnya sih gue lebih tertarik itu sama yang hewan yang bisa dibonding gitu. Bisa dibonding. Iya, bisa dibonding. Bisa dibawa ajak main lah intinya gitu. Musang sendiri bisa diajak bonding? Bisa, pasti bisa. Itu caranya gimana sih bang untuk bikin musang itu bonding? Setahu gua kan yang pernah gue lihat bonding itu karena gua basic ya berangkat dari reptil yang kayak salvator, biawak bisa dibikin bonding, tapi dengan tekniknya bikin dia lapar, dengan cara bikin dia lapar. Nah kalau di musang sendiri itu seperti apa? Nah kalau di musang itu kan sebenarnya basic itu sama kayak mamalia yang lain ya. Kalau bonding itu pasti kayak hand speed, ngasih makan pakai tangan lo. Terus yang pertama lo dapet tuh hewan harusnya lo mandiin, karena biasanya dia ngilangin bau liarnya dia lah, bau utannya. Lebih clean lah ya, bakteri-bakteri apa Iya, siapa tahu ada iya. biar bisa Sekalian bersih itu juga itu sekalian, tapi kalau untuk ke bondingnya karena dia menghilangkan bau alam dulu, yang penting itu. Terus hand speed, terus yang pasti sering dihandle, sering ajak main gitu. Berarti luka-luka di tangan, di kaki udah nggak hitung lah ya. Kalau caranya begitu, Iya, udah nggak hitung. pastilah. Nah selain musang, tadi sebelum kamera on kan lo sedikit banyak cerita sama gua ada tupai-tupayan juga tuh, ada jenis apa aja sih bang kalau boleh tahu? Nggak tahu ya, kalau yang tupai kelapa ya udah tahu kan, Tupai pasti kelapa banyak. Terus ada itu sebenarnya masuknya bajing sih, terus ada bajing 3 warna juga. Yang pernah gue lihat nih juga, gue lihat banyak di Facebook gitu ya yang tahu tuh. Terus ada juga jelarang itu masuknya tupai raksasa orang bilangnya sih, karena dia besarnya bisa segede kucing, anjing gitu lah. Bisa sebesar itu. Nah itu juga kalau warnanya tergantung dari daerahnya di mana tuh, lokalitinya ya benar. Sumatera beda, Kalimantan beda, Sumatera beda, Jawa juga beda. Tapi kalau untuk karakter lebih bagus mana bang? Maksudnya? Kalau buat lokaliti, misal dari Sumatera, Jawa sama satu lagi apa sih? Sumatera, Jawa sama Kalimantan itu karakter paling bagus itu? Kalau sebentar dari lokaliti itu dibagi lagi, gua nggak tahu nih dibagi yang mana dulu ya. Itu ada dilarang itu ada Ratufa bicolor sama Ratufa affinis gitu. Ada dua jenis. Kalau yang bicolor itu dia bodinya lebih bulat, palanya lebih bulat, terus warna atas sama bawahnya tuh kayak ngeblok gitu. Misalnya
dari coklat tua tiba-tiba langsung putih gitu. Oh gitu. Kalau yang afinis itu dia kayak gradasi gitu warnanya gitu. Ini dengan bahasa biologis lu ini gue cukup nggak ngerti sebenarnya, tapi oke kita lanjut aja deh. Itu lu udah berapa lama bang piara hewan-hewan itu di rumah? Gue juga baru sih karena di Indonesia juga pada baru sih baru ditangkap-tangkapin. Apa sih yang bikin lu awalnya jatuh cinta untuk coba pengen pelihara itu? Kan banyak kan, ada kucing, ada anjing, terus ada hewan-hewan lain, hamster apa segala macam. Tapi kenapa lu putusin untuk melihara hewan-hewan yang kayak jalaran, terus tupai tiga warna dan lain-lain gitu? Apa sih? Apa istilahnya, rare kali ya. Oh gitu. Rare. masih non mainstream Oh gitu. berarti nggak mainstream ya? Iya. Ya kan, lo ada berapa bang koleksi bang total gitu? Kalau di color ada 1, afinisnya ada 2. Ya paling kalau musang gua ada 3 sih. Musang ada 3. Di bulan sama pandan doang. Bulan sama pandan. Lagi anting yang Borneo juga. Yang Borneo juga. Nggak mau naik ke Biktur kan? Nah itu gua ngeri tuh bro. Itu agak Pengen bro, cuman gua diam-diam aja kali kalau udah punya. Ntar ada yang nyamperin ke rumah soalnya. Buat BKSDA ini bang siapa namanya? Robi. Bang Robi ada niatan buat piara binturong. Setahun lagi dah udah cek rumahnya, siapa tahu udah ada binturong, silakan digerbek. Ntar gue pakai surat tapi. ada izin resminya ya. Iya. Tapi gue mau sedikit tanya lebih dalam nih bang, untuk kemajuan eksotik pet di Indonesia itu sendiri menurut lo seperti apa? Apakah sudah cukup maju? Apa mengalami kemunduran di salah satu komunitas spesies tertentu? Katakan ular mundur, SG-nya maju atau apa? Iya kalau gue lihat sih ada yang maju ada yang mundur ya. Ada yang maju ada yang mundur. kayak di tupai atau bajing ini sih kayaknya lagi maju ya, kita sama-sama cari tahu. Iya. Terus mulai sharing cara dari mulai perawatannya kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak musang itu gue rasa lagi mundur ya. Nggak tahu juga sih, tapi itu kan opini gue gitu. Mungkin yang saya kan lagi pada bikin fokus ke event kali ya. Mungkin Lagi fokus ke event. Nah, yang gue mau tanyain lagi gini bang. mungkin karena banyak yang palkor gitu-gitu juga kali ya. Jadi Ya namanya forum jual beli sih menurut gua kayak gitu wajar sih ya, tergantung sahabatnya aja bapak apa enggak. Ya ibaratnya lu dagang di lapak lah, ada yang tanya-tanya ujung-ujungnya nggak beli ya belum rezeki sih menurut gue. Tapi kan kadang-kadang kalau di online kan suka baperan, dikit-dikit posting, apalagi di enggak, cuman kalau gue perhatiin yang bikin nih yang senior ini males itu kadang kan kita nih jual misalnya harganya udah misalnya patokan 2 juta Yes. tiba-tiba dia nawarnya kayak 200 gitu kan udah. itu biasa anak-anak SD Iya. baru lulus ya, mau naik Bocil-bocil SMP kelas gitu. 1 Iya. biasa kayak gitu. Gue juga sering bang ngalamin hal kayak gitu, tapi gitu. nggak terlalu gue tanggepin karena menurut gue buat apa juga, karena dia juga belum paham apa yang dia mau beli dan apa yang dia mau ini, menurut gue juga nggak paham. Nah untuk perawatan hewan-hewan yang ada di rumah lo sejenis belerang, terus tupai 3 warna dan musang-musang ini, kemudahannya apa dan kesulitannya apa? Kemudahannya apa ya? Yang jelas sih dia nggak sering berak kayak burung ya. Oh gitu. Kalau burung kan makan berak, Apalagi kangkong ya, Iya. baru masuk langsung keluar. Kalau dia tuh pasti ada jam-jamnya lah. Ada jam-jamnya. Ada jam-jamnya. Jadi kalau lo mau yang orangnya bersih banget tuh, biasanya dia udah pantau nih. Ini biasanya boker jam 7, ya udah jam 8 gue bersihin. Tapi kan selama sampai ketemu 12 jam lagi atau 24 jam itu bersih.
itu untuk Alpet semua yang ada di rumah atau Iya. itu khususnya musang doang, jalanan beda lagi atau tupai 3 warna beda lagi? Kalau kayak bajing umumnya tuh dia habis makan pasti pup. Berarti kayak SG aja ya, tinggal kita Iya. rajin bersihin ininya aja, alasnya. Kalau lo mau bersih habis kasih makan terus dia pup, ya udah lo bersihin udah Gitu. Nah, tapi kalau tupai sih biasanya gue pakai serbuk kayu ya, biar standar lah kayak SG gitu. Nggak takut kemakan bang? Enggak sih, kalau dia nggak suka soalnya. Mungkin kalau sugar glider suka dimakan. Enggak juga sih, Nggak juga ya? insting sih pasti kan. Iyalah. Insting. Nah untuk 1 bulan biaya pakan untuk mereka itu sampai berapa bang? Wah itu dia nggak pernah dihitung kok. Range harganya dari berapa sampai berapa? Range ya. Yang jelas tuh ini ngomongin berapa ekor gitu. Ya semuanya yang ada di rumah lo, buat di rumah lo. Yang jelas sih nggak semahal kucing sama anjing. Iya sih. Karena yang pasti yang utama itu makanan pokoknya itu bubur bayi ya kan. Bubur bayi, Yang terkenal bubur sun pisang lah, itu udah pasti lo habis 10 bungkus mah pasti ada lah. 1 kali makan? Oh enggak, maksudnya untuk sebulan. Untuk sebulan ada. Terus untuk ekstra pudingnya, makanan tambahannya? Ekstranya paling kalau tupai gue itu kan bajing dilarang gue itu pasti jagung itu udah pasti habis sehari itu satu bonggol gitu. Iya, 1 bonggol itulah, tapi gue ngasihnya biasanya gue potong 3. Kalau untuk mereka itu ada jam makan khususnya nggak sih? Kayak gue nih SG nih, jam makan mereka tuh antara jam 5 sampai jam 6. Kalau untuk piaraan lo pribadi? Kayaknya kalau itu setelah gua amati, kayaknya itu tergantung ownernya juga. Tergantung Lo mau bikin bentuknya apa ya? Kayak gua kan pasti harus kerja nih, berangkat, gua pasti ngasih makan. Nah, ntar tuh sekitar jam 1 jam 2 emang gue nyuruh orang rumah sih ngasih lagi. Jadi gue biasanya kayak sehari itu 3 kali lah. Tapi untungnya jinak-jinak ya. Iya, gue emang pasti kalau beli itu yang baby, minta makan baby karena gue mau dapat bondingnya itu. Nah tujuan lo ini kan lo bilang tadi jelarang ada sepasang ya bahasa. Iya, ada yang sepasang. Jelarang sepasang, tupai 3 warna sepasang, terus ada apa lagi? Apa ya? Ya ini musang. Tujuan lo ke depan untuk nge-breed kah? Apa cuma buat biar dia ada pasangannya aja gitu? Ya kalau gue pribadi sih karena senang hewan ini, gue juga pengen dia tuh senang gitu. Jadi kan dia harus ada pasangan, ada teman main. Tersalurkan. Jangan sampai dia stres gitu. Betul. Ntar kalau dia stres lo juga yang repot masalahnya. Iya benar-benar. Kalau itu sampai dia ngebreed, lah ya itu bonus lah. Itu bonus ya. Hitung-hitung buat ganti pakan lo gitu kan. Tapi sih kalau hewan yang lo pelihara itu kalau udah sekalinya jadi lebih dari uang pakan sih menurut gue. Ya itu, tapi kalau lo pikirnya bisnis banget, takutnya nggak kebayar. Iya, karena kan nggak- tiap hari lo harus jadi beban ya. jadi beban, lo Terus bersihin beli pakan ini, pakan tokai ini. itu nggak, kalau nggak suka tuh Betul, susah betul. bro, pasti ngomel-ngomel. Pasti pusing. Iya. Pasti pusing. Bener, Bang. Nah ini gue mau lihat nih salah satu koleksi lu nih. Jadi gini guys, sorry bang, gue lupa nama lu. Robi. Oh Bang Robi ini bawa salah satu koleksi kesayangannya. Gue nggak tahu ini apa, yang jelas ini musang. Yuk kita lihat barang-barangnya. Ini boleh gue buka bang? Apa Boleh. buka? Bebas. Oh. Ini musang bulan bang? Iya, musang bulan. Ini lokality mana bang? Ini sih harusnya Sumatera ya. Sumatera. Karena bulunya tuh hitam gitu. Emang kalau Jawa?
Jujur gua awam musang. Kalau bulan setahu gue nggak ada yang Jawa deh. Nggak ada yang Jawa, Iya. Sumatera semua. Kalaupun Jawa ya Kalimantan memang- ada nggak? Kalimantan setahu gue yang Borneo itu yang tak musang Borneo. akar itu. Tapi gue nggak tahu ya, gue juga nggak ini banget musang. Tapi ada putihnya di ujung ekornya. Iya kalau bulan emang ciri khasnya. Semua gitu. bulan Ada yang hitam polos, cuman katanya sih kalau yang hitam polos justru untuk di bulan tuh rare gitu. oh gitu. Umumnya Berarti dia kebalikannya dari musang pandan ya. betul. Kalau musang pandan kalau ada putihnya masuknya rare. Kalau di musang bulan dia full hitam berarti masuknya rare seperti itu. Iya. Kayak ini kan pendek, katanya lumayan jarang kalau yang bulan tapi pendek gitu. Dulu ini lo angkat berapa bang? Sekitar 1 tujuan. Kalau untuk sekarang berapa? Harganya? Gua nggak tahu paling segitu. Kalau umur baby ya segituan, mungkin 1,7 atau 8 lah ya. 1,8. Jadi pengen piara musang nih gue lucu. Ini jantan betina bang. Ini betina, Namanya siapa? namanya Poppy. Oke guys, kenalan gue nih Ini Poppy sama nih. Poppy. Kalau ada yang mirip maaf ya. Ini. Nggak disengaja. Sisanya di rumah musang bulannya 2 sama satu lagi bang. Pandan satu. Ada satu. Usianya sama semua kan. Yang pandan masih baby lagi, Jadi lagi. masih di spare. Kayaknya lu amat sangat tertarik dengan musang ya, gua perhatiin ya. Enggak juga. Musang dan jalakan dan kawan-kawannya itu gitu. Itu gue bilang gue lebih tertarik sama yang mamalia karena pertama bisa dimainin. Makanya gue kalau nanya sama yang seller nih, gue tanya itu umur berapa, bisa dimainin nggak, pasti gue selalu tanya gitu bro. Kalau lu hobi mamalia kenapa nggak sapi atau domba Garut aja bang? Kalau bisa dimainin juga. Bener juga sih. Iya. Bener juga. Tapi si Poppy lucu nih. Cuman dia untuk ukuran musang sih termasuk mancung ya. Oh harusnya ada kualifikasi. Ada yang pesek ada. Kalau buat kontes. Nah, Ya kalau pesek kan jatuh jadi lucu aja gitu. Kalau kontes enggak, kontes nggak ngaruh dia mancung atau pesek. gue denger sih enggak ya. Nggak ngaruh. Yang dinilai kalau kontes di musang apa aja sih? Dari karakter, terus body terus ya gitulah. Perencanaan Di kesehatan. buntut juga dinilai, kan ada ya kalau musang yang ada yang spiral tuh, itu kayak udah di dis ya kan. Jadi udah nggak boleh ikut. Di SG juga soalnya nggak boleh ikut. Oh gitu. Iya di SG. Sama sih di kucing juga dulu kayak gitu nggak boleh. Bukan nggak boleh dan ngurangin gitu. Terus ininya tebal nih buntut. Dari sini. Ujung sini ya kebetulan. Nah ini sehari-hari untuk cemilannya apa bang dia? Si Poppy ini. Iya kalau pokoknya kan pasti bubur sun itu Kayak kan. pokoknya apa sih? Kalau- Kayak gua kan pokoknya kan bubuk sun. Cemilannya kadang-kadang gua kasih jambu, terus ulat hongkong, extra pudingnya. Kalau si Poppy ini sendiri, Ya paling kayak buah-buahan sih, pisang, terus makanan kucing gitu, yang apa ya, dry foodnya itu makan oh kering. gitu ya. Nah ini kan lu ada bulan 2, pandan 1, jalakan sepasang, terus 3 warna sepasang. Ini ada mau nambah lagi? Pasti lah. Pasti. Pasti. Cuman ya biasa lah, masalah kita tuh kadang di keluarga kan. Kalau kita aja mau hajar terus pengennya. Pakai prinsip ini aja bang, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya benar. Kalau udah beli kan ya. Iya kalau udah beli mau diapain lagi kan. Kalau yang mau lu tambah apa sih bang? Kalau gue boleh tahu. Kadang gue apa ya? Lagi lu pengen banget gitu, lu tertarik gitu. Kalau ditanya gitu saat ini kan ini deh. Gue belum bisa jawab. Tapi kalau kayak tadi tuh tiba-tiba ada yang posting red panda gitu kayak lucu juga. Wah, red panda susah bang. Sama aja izinnya sama kayak Itu orang. enggak sama kayak panda. Jadi lu nggak bisa
nggak bisa punya, cuman sewa. Cuman lu sewa doang. Ribet dong kalau gitu. Ribet urusannya. Cuman yang bisa masukin Red Panda itu kayak Taman Safari. Di Indonesia pun cuma ada di Taman Safari, tapi kalau di Batu di Malang nggak tahu dia ada Red Panda atau enggak. Soalnya gue belum pernah ke sana. Soalnya yang udah gue lihat langsung itu Red Panda ada di Taman Safari. Tapi emang aslinya sih keren Red Panda itu. Iyalah. Tapi gue bingung, pandanya segede begitu, rednya begitu, tapi dia masih satu subjenis. Hitungannya dari mana gue nggak tahu. Iya. Nah lu sebagai yang sedikit banyak pengalamannya ini, menurut lu itu gimana? Gua aja belum tahu beneran. Pandanya kan gede nih. Iya, pandanya gede. Red pandanya kan ya tahu sendiri kayak gitu. Iya. Mungkin satu lokality atau apa, menurut lu gimana? Karena bisa dinamain panda gitu ya. Bisa dibilang kayak panda, padahal kan dari bentuk pandanya aja udah jauh banget, lebih ke bentuk ke musang ya kalau menurut gue sih. Ya mungkin kayak jelarang sama tupai kelapa kali. Nah ini ya, apa dia satu lokality dan pakarnya sama, mungkin gitu ya. Bentuk kali. Bentuknya jauh bang. Masuk itu kan ukuran. Tapi kalau secara bentuk palanya itu. Kalau panda itu kan lebih kayak beruang coklat yang ada di US kan. Kalau Red Panda kan lebih kayak musbul gede aja, cuman warnanya merah sama putih gitu. Mungkin satu lokality kali ya, satu tempat juga. Ngerti gue. Apa Justru memang kalau satu lokal itu biasanya harusnya sama. sama ya? Apa memang si dia Jepang apa Cina sih? Cina ya? Red. Enggak, panda itu Cina. Cina. Apa memang sengaja Cina ngasih nama Red Panda biar tambah spesiesnya tambah banyak gitu kan? Mungkin bisa dijadiin kayak gitu ya. Iya. Kayak bajing aja kan setelah gua nyelamin buset banyak banget kok. Banyak banget itu. Kalimantan begini, Sumatera. Tapi akan terus lo selamin tentang dunia bajing. Ya, Akan iya tetap sih gitu. rencana begitu. Iya, kayaknya iya India juga ada lagi, kupingnya agak lebar, terus yang versi Eropanya tuh apa? Kupingnya kayak angora gitu. Oh, iya, panjang. Panjang-panjang gitu. Di Eropa ada tuh yang namanya Wolverine. Wolverine dia jenis musang juga, tapi Kayak Wolverine gitu. bentuknya kayak anjing, tapi kukunya dibilang Wolverine itu karena kukunya panjang banget. Tapi dia masuknya masih keluarga musang. Kayak gitu. Ya itulah banyak. Pernah juga gue lihat tuh kayak kancil tapi kecil gitu. Itu kayak tupai ada juga. Begitu. Bodinya mulutnya tuh tipis, pas buntutnya tuh merengkel-merengkel kayak tupai gitu. Nah tadi pertanyaan gue yang belum lu jawab nih. Apaan tuh? Kedepannya lu mau piara apa? Ya itu gue nggak tahu tuh. Enggak, feeling lu gitu. Apa sih yang lu pengen gitu? Maksudnya di luar dari ini gitu. Ya terserah mau masuk di dalam yang lu suka pun sekarang atau di luarnya, ya terserah, bebas. Kedepannya Kalau gue sih masih mau pengen apa gitu? Masih mau nyari bajing itu, cuman yang belum punya. Bajing apa tuh? Yang kayak tadi kan gue baru punya Ratu Fabicola gitu. Itu memang yang satu dari Sumatera, yang satu lagi dari Jawa. Gue belum punya yang dari Kalimantan. Oh itu ya. Karena coraknya beda. Susah carinya pemusiman gitu. Biasa musiman. Iya gue sih udah pesen sama orang sono ada. Dia bilang masalahnya gue nyarinya baby, kalau yang gede mah banyak. Iya lah, dia susah. Kalau gede mau diapain gitu kan. Kalau digiring-giring kan enak. Iya, bisa. Kopi.
Kalau yang udah liar kasihan, dia juga tersiksa ya kan. Tingkat stresnya lebih tinggi. Tingkat stresnya lebih tinggi. Kalau baby kan ya mendingan piara inilah daripada lu piara lutung Jawa yang harus lu matiin induknya baru bisa lu ambilin babynya. Bisa. Kasihan kan. Iya. Ini kopi guys, lucu banget. Gue jadi pengen piara. Ya ini lah. Nah, ini mandinya tisu basah apa mandi lepek, Bang? Ini sekarang masih tisu basah. Masih tisu basah, nggak lepek. Masih lu susun ya? Masih. Masih susun. Apa Masih sih gue pakai dot maksudnya. susu apa yang lu pakai? Non laktosa tuh yang SGM. Oh gitu. Itu juga karena yang setahu gue udah paling terkenal ya di dunia hewan. Sama dia kayak gini. Kalau susu kucing biasanya dia nggak doyan, ntar dilepeh lagi. Paling itu susu SGM sama bubur sun gitu. Ya ini nama latinnya apa, Bang? Nah, tahu. Kalau nggak tahu ya. Nah, tapi lo tahu. Gue juga nggak tahu sih nama latinnya apa, karena gue awam di musang. Nah kalau musang pandan itu hidup paling lamanya sampai umur berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Tapi kayak kucing lah ya, 10-12 tahun. Ah, gue rasa sih lebih lama. Lebih ya. Kalau itu lebih lama. Gue juga apa ya, nggak mendalami kalau bisa sebenarnya. Yang penting lu sedang aja. Iya. Kebetulan ada punya salah satunya gitu. Nah gini Bang, buat para penonton nih yang mau coba pelihara musang, mungkin lu bisa kasih tips and triknya bagaimana cara melihara musang, apa aja yang perlu disiapin dan yang lain-lainnya. Silakan lu ngomong Bang. Kamera. Bisa ini ya. Iya, lu kan yang expert. Expert apa? Buat para pemula, pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya sih sebenarnya bukan musang-musang aja, apapun peliharaan lo. Pertama lo pasti siapin budget tuh ya. Budget utamanya. Iya, budget. Dan kalau bisa lo jangan bikin sakit hati seller lah, nawar keterlaluan. Terus kadang gini, kita juga apa ya, kita harus pikirin tuh lo ntar harus siapin kandangnya, pakannya apa aja itu harus udah lo cari tahu dulu gitu kan. Karena itu pengaruh ke pengeluaran lo juga gitu. Ke depan nanti ya. Iya, ke depan nanti. Karena banyak kasus yang setelah kayak contoh tuh piara tupai raksasa itu makannya lumayan rakus bro. Nah itu banyak yang nyerah di situ. Rakus nih ini akhirnya dijual lagi gitu. Ya paling itu sih dari kandang. Terus pokoknya lo cari tahu dulu deh. Sekarang kan Google udah enak banget, lo tinggal searching, YouTube informasi udah banyak. Kayak gitu ya, perawatannya lo harus apain aja, misalnya mandi berapa kali dalam seminggu. Interaksi untuk seharinya perlu nggak sih? Oh iya perlu. Jadi gini guys, bisa gue simpulin, sebelum kalian untuk memutuskan memelihara apapun jenis hewannya, entah itu musang, entah itu tupai, entah itu mudalaran dan segala macam, kalian mendingan observasi dulu ya Bang ya. Observasi dulu bagaimana tingkah lakunya dia di alam seperti apa, karakternya juga seperti apa, tuh harus kalian pelajari. Dan terutama satu, jangan pernah lu beli hewannya dulu, lu harus beli kandangnya dulu. Soalnya kenapa? Kalau lu beli hewannya dulu, nanti begitu sampai rumah lu bingung lu akan taruh di mana, ya kan Bang? Iya betul. Kemudian lu beli kandangnya dulu, baru lu pilih hewannya pelan-pelan, gak usah buru-buru ya Bang ya. Kayak gitulah. Jadi buat kalian para pemula, utamain observasi. Jadi biar kalian juga nggak buta-buta banget gitu loh. Soalnya ada pengalaman gini Bang, dulu pertama kali gue main ular ya di 2003, banyak orang bilang buat pemula itu paling gampang sanca batik paling gampang. Akhirnya gue pelihara sanca batik, dan you know what,
2 tahun 4 meter. Nah itu kenapa? Ternyata sanca batik itu bukan untuk pemula bang, itu ular gede, dan Kaget dong. makannya banyak gitu. Jadi buat kalian yang mau coba piara ular dan lainnya, coba observasi dulu deh. Kalau dibilang itu buat pemula, kayak contoh gue dulu sanca batik buat pemula, apaan lah, tai kucing lah pemula. 2 tahun gue piara 4 meter, gue mau taruh mana coba. Ujung-ujungnya apa? Ya gue hibahin juga ya kan, karena udah nggak nampung juga tempatnya gitu. Mungkin mereka bilang dalam arti buat pemula tuh tahan banting kali atau apa gitu. Mungkin ya tahan banting dalam segi daya tahan tubuh, tapi kalau menurut gua dari ukuran tubuh itu bukan untuk pemula. Bisa 12 meter. Ya mungkin persepsinya itu pemula buat tahan bantingnya gitu. Ya harusnya dijelasin dari awal. Iya. Kayak ini juga musang tuh kadang kan kan ada jenisnya tuh, ada rase, Ada kayak pandan namanya. Kayak rase itu juga banyak sering tuh masalah tuh. Malamnya dimainin, paginya mati gitu kan. sudden death. Iya, sudden death. Itu penyebab. Ternyata dia termasuk karnivora kan. Sama sih, dia juga karnivora, cuman dia tuh nggak bisa telat makan gitu. Setahu gue yang rasa itu. Jadi lo harus itu terserah lo siapin kayak di kandangnya gitu, minum. Pokoknya kalau yang baby lo harus petin setiap stay terus lah ya makannya. setiap 4 jam gitu. Kalau musang Martin, Nah itu dia, gue belum dapet. belum dapet ya? belum ke situ sih. belum untuk pikiran ke situ. Belum. Dulu gue pernah piara bang, Yang lehernya panjang itu ya. yang sepasang, kebetulan gue dapet mozaik, dikasih beli sama temen gue mozaik. Tapi karena basicnya gue nggak ada yang musang, ya gue tepat aja mau ular. Itu gimana secara perawatan? Perawatnya sama aja. Kalau pagi sampai sore jangan lu taruh di luar lah, karena kan basicnya dia hewan malam. Ya kan, takutnya katakan atau apa, mending taruh di dalam. Nah, nanti kalau malam lu mau keluarin ya terserah gitu. Nah buat kalian juga guys yang mau belajar piara musang, coba kasih tahu tipsnya. Tadi udah. Nggak apa-apa lu yang ngasih tahu, lebih afdol kayaknya. Kayaknya lebih afdol. Jangan lanjut lagi. Jadi gitu guys, kalau lu piara musang, lu mandiin boleh, tapi jangan lu jemur di bawah sinar matahari langsung. Katarak ya. Itu bahaya, bisa menyebabkan katarak dan bisa menyebabkan daya tahan tubuhnya turun. Mendingan lu angin-anginin aja gitu. Jadi pokoknya kalau hewan malam itu jangan pernah lu bawa. Ada kan orang yang bawa gathering sore itu jam 3 gitu kan, matahari lagi gitu. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi itu salah. Iya. Itu salah karena lu memaksakan dia. Jadi dia harus memaksakan kehendak lu, kan nggak boleh sebenarnya. Iya. Jadi harus sama-sama ngerti. Kita memahami dia aktifnya di malam hari, ya kita ajak mainnya di malam hari gitu. Jangan mentang-mentang kita yang berkuasa atas dia, kita bisa seenaknya. Kalau gua sih nggak setuju. Jadi kayak dia, sugar glider, satu lagi. Itu maksudnya nocturnal ya. Pokoknya semua hewan yang nocturnal ya, Ya. dia sugar glider dan semuanya yang nocturnal itu kalau bisa jangan dibawa main di siang atau sore hari lah, dibawa main malam aja lah, lebih aman kalau menurut gue. Kasian juga hewannya. Oke guys, sekian dulu bincang-bincang gue sama Bang Riko. Sama Robi. Bang Robi. Gue salah mulu. Bincang-bincang gue sama Bang Robi Bebas dia mah. tentang musang. Banyak juga ilmu yang gue dapat dari Bang Robi tentang musang. Intinya gini, lu bebas piara apapun, nggak ada masalah, asalkan tanggung jawab ya bang. Iya. Asalkan tanggung jawab, karena hewan ini ketika lu memutuskan untuk adopsi, dia udah nggak punya siapa-siapa selain Bang Robi. Iya. Gitu. Jadi gua Firman Ugamas dan ini Robi.
Bang Robi, kita berdua izin pamit. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe video gua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.